Orang Islam yang beriman kalau sudah paham itu enak. Karena kunci utamanya iman kepada Allah. Percaya kepada Allah dan Allah yang menjadi pedoman hidupnya, yang memberi petunjuknya. Jadi fokusnya kepada Allah. Siapapun imam kita dari dalam sholat tidak masalah. Menjadi orang awam yang beriman itu mudah, enak, senang, rasanya damai. Karena fokusnya kepada Allah. Dan beda dengan orang-orang yang masih belajar syariat, itu fokusnya kepada pahala, benar atau salah. Kalau seperti apa yang saya alami, ya fokus kita kepada Allah, kepada kasih sayang Allah, kepada keridhaan Allah, tidak fokus kepada pahala. Jadi siapapun imam saya dalam sholat, ya saya ya ikut di belakangnya. Itu sholat adalah media zikir, ya, media doa dalam sehari 5 kali. Tetapi kalau waktu kesehariannya setiap detik, setiap menitnya, ya pada waktu kita masih ingat atau terjaga, itu ya kita berusaha ingat kalau bisa. Kalau lupa ya gimana lagi, namanya lupa ya kan. Kalau lupa ya urusan Allah. Yang penting kita percaya bahwa hidup kita punya Allah. Allah yang memiliki hidup saya, yang memberi petunjuk kepada saya. Kalau misalkan waktu sholat, waktu itu ya ikut imamnya. Kalau di dalam pedoman ilmu-ilmu fikih, karena saya nggak bisa ngaji, ya ikutlah Islamnya sudah besar dari zamannya Wali Songo. Itu siapa yang meneruskan sekarang, ulama-ulamanya, ya ya ulama Nahdlatul Ulama itu penerus Wali Songo. Ya ikut itu saja, mudah, senang, biar dia yang mikir. Jangan ikuti ustadz-ustadz baru yang menyesatkan, ustadz-ustadz baru yang mengatakan itu bid'ah, ini bid'ah. Itu tak paham, itu hanya membaca ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak dapat memahami, hanya mengartikan itu, ya, atau mengalih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena dia tidak apa, ada orang mengatakan tidak bersanad. Sanad itu bagaimana? Sanad itu ya dari Rasulullah diajarkan ke sahabatnya, terus ke tabiin, turun ke ulama. Itu penerusnya Rasul Muhammad yang menerangkan, yang menjelaskan ayat-ayat ini. Dan ada ayat ini itu yang tidak dapat diterangkan secara umum terang-terangan, ya, karena orang umum tidak dapat memahami. Kadang anak-anak kecil belum dapat memahami. Nah, saya sudah menyaksikan sendiri, saya orang awam sudah menyaksikan sendiri dalam YouTube itu. Lihat orang yang ustadz-ustadz yang tidak mau ikut ulama, berseberangan, kajiannya hanya bid'ah saja, hanya tebang-tebang. Misalkan tanaman ditebangi semua yang dianggap itu tak ikut Rasul. Ya, misalkan tanaman di kebun yang kita cabut, ya tanaman yang tidak berguna itu kan, rumput-rumput itu, bukannya semua ditebangi, dihabiskan. Itu apa, jangan begitu. Harus ikut ulama yang bersanad, yang tahu ilmunya. Mana ilmu-ilmu yang belum, sebelum madhab itu ada dulu, ya, diterangkan. Itu saya sekarang selalu ngaji sama Gus Bahak. Saya ikuti, kadang ikut Adi Hidayat. Itu ikut orang-orang yang paham saja, ya, jangan orang yang tak paham diikuti loh. Orang ustadz-ustadz seperti yang selalu membid'ahkan orang
itu kalau saya pahami, saya rasakan, saya dengarkan, saya cermati, itu orang-orang yang belum kenal Allah, itu belum bisa merasakan. Saya sebagai orang awam berkata terus terang, orang yang sudah kenal dengan Allah, sudah paham, itu keimanannya, itu kecintaannya dapat dirasakan. Kalau Anda belum dapat merasakan, ya, dalam hati, berarti iman Anda belum sampai di hati. Itu makanya ikut ulama yang bersanad. Banyak pengenalan kepada Allah, ilmu-ilmu yang diciptakan para ulama diberi judul, misalnya Toreko. Semua itu jalan menuju kepada Allah, metode itu. Kalau mungkin kalau orang ngajinya ya mau belajar ngaji ya belajar ilmu tajwid, ilmu nahwu dan sebagainya. Itu kalau metode keimanan ya torekot, hakikat. Itu adalah sebuah metode untuk mengenali lebih dekat kepada Allah dan membuktikan kasih sayang Allah, ya, cinta mencintai dengan Allah. Nah, jadi jangan kamu anggap bid'ah itu pengenalan, tetapi ada sesetengah orang yang bagaimana ya, salah mengartikan, ya, sudah masuk ke dunia toreko atau dunia tasawuf terus meninggalkan syariat sholat, itu salah. Itu kan ilmu tasawuf itu semua kan pensucian hati, karena Allah Maha Suci. Dengan begitu kita dapat esa, merasakan dan meyakinkan keesaan Allah. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Suci, dan hamba-hamba Allah, hamba bersama Allah, karena makhluk Allah, manusia Allah semua satu, esa. Jangan ada lagi kekuatan dua atau tiga. Tuhan kita esa, satu, cukup satu, ya. Kekuatannya ada pada kita atau kemahiran semuanya itu titipan dari Allah. Semua adalah hak Allah mutlak, jangan sampai salah, ya. Jadi kita kalau sudah orang-orang itu, saudara-saudara yang sudah masuk ke dunia tasawuf, itu marilah kembali lagi kepada syariat, ya, syariat Allah, sunnah-sunnah Rasul. Mari kembali, jangan bablas, ya. Kalau kamu bablas ke situ, misalkan kamu cinta kepada keluarga, cinta pada istri contoh, dan terus hak-haknya, takkan kamu tidak mencari nafkah, bekerja, bersosial? Takkan kamu cukup cinta-cinta saja? Itu kamu jangan terperdaya kepada sensasi rasa keindahan itu. Sudah tahu rasanya, cinta kepada Allah indah, terus kamu tidak bersyariat, itu juga salah. Ya mari bersyariat lagi seperti Rasulullah. Orang Rasulullah yang cinta, sudah merasakan kehambaannya, kedekatannya dengan Allah, Rasulullah lah contoh kita, ya. Itu sudah juga sholat 5 waktu aktif yang kita contohkan itu, dan sunnah yang lain. Nah, jadi antara yang menolak syariat katanya bid'ah, terus yang satu sudah cinta kepada Allah, saling saling berjauhan, ya. Sebetulnya itu mudah saja, jangan dianggap susah. Kita harus belajar paham. Orang yang menolak tasawuf itu sesat, kita cobalah masuk ke situ dulu, ya. Bagaimana kamu bisa tahu apa isinya pasar kalau kamu tidak masuk ke dalam pasar dulu? Masuk dalam pasar baru mengambil kesimpulan. Kalau sudah tahu isinya pasar, bisa mencicipi membeli jajan-jajanan pasar dan mencicipi, bisa merasakan. Itu baru kamu, saudara, bisa. Itu jangan takut, ya. Kalau kamu merasakan sesat, ya jangan ikut sesat atau melakukan kesesatan, ya kembali lagi. Itu seperti pengalaman saya
dulu juga ngaji juga nggak pandai. Terus saya kok penasaran dengan ilmu-ilmu itu. Ya seperti yang saya lakukan ini yaitu untuk kepahaman keseharian. Bukannya saya berwirid-wirid seperti orang tarekat, tidak. Saya tidak mau yang terikat seperti itu. Yang saya mau ingat selalu kepada Allah di mana jua saya berada, waktu kapanpun itu belajar ingat dan memimpin hawa nafsu itu, karena waktu kurunglah kiaman wa qu'udan wala junubihim. Ingat kepada Allah pada waktu berdiri, duduk dan tiduran. Bukan hanya sholat 5 waktu saja ingatnya ya. Kalau sudah sampai kepahaman belajar menuju kepada Allah, kecintaan kepada Allah, ya ingat terus toh ya. Setiap napas keluar masuk itu ya ingat terus. Ingat yang maha suci ya. Jadi Allah tidak bertempat. Allah suci kok, kuasa kok bertempat itu bagaimana? Kalau bertempat ya bisa kita hayal, bisa kayak oh indah Allah begini begitu. Itu ya untuk orang syariat, kawan-kawan yang belajar, mari ikuti ulama yang bersanad. Ya seperti Gus Baha. Pokoknya ulama-ulama NU itu insya Allah sudah benar. Atau Muhammadiyah yang tidak cocok kepada tawasul dan sebagainya. Kalau saya cocok saja, sah-sah saja. Orang Allah Maha Kuasa kok, Maha segala-galanya kok. Terus saya percaya raga itu boleh mati, tapi kalau ruh tidak akan mati. Ruh akan kembali kepada Allah. Kalau ruh itu sudah kembali kepada Allah, dia malah lebih dekat dengan Allah. Dia malah kenal kita, memandang kita. Jadi nggak ada istilah doa tak sampai. Doa ya sampai. Wong Allah Maha Kuasa kok. Doa tetap sampai. Ya. Kalau saudara tidak boleh memahami, contohlah orang yang masih hidup. Orang hidup tidak punya orang miskin, tapi dia stroke. Tidak bisa berjalan, tapi dia hidup sebatang kara, tidak punya anak istri. Itu orang lain memberi sesuatu takkan tidak bisa menerima seperti itu. Ya kalau tidak punya anak, ya tidak ada amal yang mengalir, wong anak tak ada. Terus tetangga tak ngasih. Terus tidak punya harta pensiunan. Misalkan orang amal jariah atau bangun-bangun masjid itu ibaratnya simpanan harta pensiun. Terus anak soleh, terus amal jariah, amal yang kita amalkan ya. Iya, kalau kita sudah punya mengamalkan ilmu kepada seseorang ya terus berjalan. Ibaratnya kita investasi ya, tanam saham kan terus. Kalau kita tidak, contoh orang miskinnya stroke, tidak punya keluarga, tidak punya investasi apa ya duduk sebatang kara duduk di rumah. Tapi kalau dikasih seseorang, kasih hadiah, kasih kiriman ya tetap sampai. Tuh Allah Maha Kuasa kok, jangan dideteksi. Maha Kuasa tidak bisa dideteksi ya. Itu saudaraku. Untuk saudaraku, mari ikut ulama yang bersanad sampai Rasulullah ya. Ada jalurnya, ada jalannya biar nyampe ya. Jangan mengartikan sendiri Al-Quran. Kalau diartikan sendiri nanti seperti baca Quran itu nanti ya. Enggak apa-apa, senang saja, mudah Allah Maha Kuasa. Supaya timbullah Islam satu, Islam sepakat, Islam yang satu. Jangan membuat perpecahan baru, tidak cocok dengan kiai atau ulama, malah mendirikan sendiri-sendiri, nanti malah pecah-pecah morat-marit ya. Kalau sudah pecah-pecah susah diatur ya. Jangan sok menang sendiri, karena kebenaran yang hakiki adalah hanya milik Allah.
Hukum tertinggi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu untuk belajar orang awam. Mas orang awam senang saja jadi orang awam. Nanti Rasulullah Muhammad di surga, para sahabat, para ulama di surga, dan penggemarnya di surga. Kita kan tinggal ikut ya kan, jangan cari jalan sendiri terus lompat-lompat ikut sana nanti jalannya nggak tahu lagi nanti kamu. Kalau kita sudah ikut nanti kita ya diajak, kita sudah terjatah ya kan. Misalkan naik bis, kalau kita sudah ikut naik bus ya kita sudah terdaftar ya kita diajak seperti itu. Nah, ikut Rasulullah. Kalau Rasulullah memberi wasiat, ikutlah ulama. Ya kita ikut ulama itu. Maksudnya ikut ulama ya ulama yang ada sambung-sambungnya. Nah, seperti Indonesia, di Nusantara itu sangat mudah. Para keturunan Nabi Muhammad sudah datang ke Indonesia. Para ulama-ulama, para wali-wali itu semua penerus Nabi Muhammad itu ya. Itulah yang kita menjadi acuan panutan. Orang-orang baik, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang-orang yang diutus Allah semua itu ya. Semoga Allah memberi keimanan, ketetapan iman Islam kepada kita, dan diberi keberkahan hidup, diberi rezeki yang berlimpah ruah dari pelbagai arah, sebab kerja atau sebab bisnis sesuatu, atau sebab-sebab, atau tidak, bukan sebab, tanpa sebab. Pokoknya Allah memberi, itu aja ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.